Di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia, ada satu makhluk kecil yang sering kita lihat, namun jarang benar-benar kita perhatikan. Burung gereja, si mungil berbulu coklat, diam-diam menjadi saksi bisu perjalanan kita setiap hari. Mereka hinggap di pagar, bertengger di atap rumah, atau berkerumun mencari remah makanan di pinggir jalan. Meski tampak sederhana, burung gereja menyimpan banyak cerita tentang ketangguhan, tentang kemampuan beradaptasi, dan tentang bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia sejak ratusan tahun lalu. Di balik kicauannya yang riang, tersembunyi kisah menarik yang jarang kita sadari. Mari kita mengenal lebih dekat burung kecil yang sehari-hari ada di sekitar kita, namun sebenarnya menyimpan keajaiban tersendiri. Sejarah telah mencatat beberapa tragedi ekologis di mana niat menundukkan alam berbalik menjadi bencana. Dari kampanye pemberantasan burung gereja di negara Cina yang berujung kelaparan massal dan menewaskan puluhan juta orang hingga lenyapnya hewan-hewan kunci yang mengakibatkan ledakan hama. Semua itu mengajarkan satu hal, bahwa kita terhubung sangat erat dengan alam, dan mengusik satu bagiannya dapat mendatangkan malapetaka bagi semuanya. Pada akhir tahun 1950-an, langit negara Cina diselimuti pemandangan ganjil dan mengerikan. Ribuan burung kecil berjatuhan dari angkasa. Mereka bukan mati secara alami, tetapi karena ditembaki dengan ketapel dan senapan. Sarangnya dirusak, telur-telurnya dipecahkan, dan siang malam dikejar tanpa henti oleh lautan manusia yang memukul-mukul panci atau wajan, sehingga suara dentuman logam bersahutan di seluruh pelosok negeri. Kala itu, kampanye besar-besaran sedang digelorakan oleh Mao Zedong. Rakyat diperintahkan membunuh sebanyak mungkin burung gereja demi melindungi hasil panen. Inilah bagian dari kampanye 4 hama yang diluncurkan oleh Mao pada tahun 1958. Sebuah upaya nasional memusnahkan lalat, nyamuk, tikus, serta burung gereja sekaligus. Semboyan yang terdengar di mana-mana adalah manusia harus menaklukkan alam, mencerminkan keyakinan Mao bahwa manusia berhak mengendalikan alam sesuka hati demi apa yang disebut kemajuan. Bagi Mao Zedong, burung gereja dianggap sebagai hama karena memakan butir-butir padi. Seolah-olah burung-burung itu menjadi pesaing panen bagi manusia. Melalui dekrit pemerintah, seluruh penduduk dari petani desa hingga anak sekolah di kota-kota digalang dalam perang habis-habisan melawan burung kecil itu. Basmi burung gereja menjadi seruan nasional. Rakyat berbondong-bondong memanjat pohon untuk meruntuhkan sarang, menghancurkan telur dan anak burung di dalamnya. Setiap pagi dan petang, penduduk kota keluar rumah berkelompok, menabuh benda-benda yang berisik seperti panci, wajan, dan gong, atau apa saja yang bisa membuat burung-burung terbang ketakutan. Ribuan tangan kecil anak-anak sekolah turut ambil bagian, melambai-lambaikan tongkat dan kain, menyoraki burung-burung malang yang terbang pontang-panting kelelahan. Tujuannya kejam tapi sangat sederhana, di mana burung-burung itu tidak boleh dibiarkan hingga barang sedetik pun, sehingga mereka akan jatuh mati karena kelelahan. Dalam waktu singkat, jutaan burung gereja berhasil dibantai. Laporan resmi tahun 1959 menyebutkan lebih dari 1 miliar ekor burung gereja telah dibunuh di seluruh negeri. Meski angka ini cukup diragukan kebenarnya. Awalnya, dampak pembantaian burung gereja
tidak dirasakan secara langsung. Tahun 1958 dan 1959 berlalu dengan laporan panen padi yang justru dibesar-besarkan angkanya oleh pejabat setempat demi menyenangkan hati sang presiden. Namun memasuki tahun 1960, bencana mulai menampakkan kebengisannya. Tanpa kehadiran burung gereja dan burung-burung sejenis yang sebelumnya memangsa serangga, populasi hama melonjak tanpa terkendali. Belalang dan ulat menyerbu ladang-ladang dalam kawanan raksasa, melahap setiap helai daun dan batang tanaman pangan yang tersisa. Ladang gandum dan padi yang luas lenyap dalam sekejap karena dimangsa serangga rakus. Dan tragisnya, wabah belalang ini terjadi bertepatan dengan datangnya musim kering dan kemarau buruk tahun itu, yang kemudian menjadi pukulan ganda yang memperparah situasi. Dalam hitungan bulan, wilayah pertanian di negara Cina berubah menjadi zona yang tandus. Tanaman pangan menghilang sebelum sempat dipanen. Ketika alam kehilangan keseimbangannya, manusia pun menuai derita. Dampak ekologis dari pembasmian burung itu berujung pada tragedi kelaparan massal terburuk dalam sejarah manusia. Peristiwa ini dikenal sebagai kelaparan besar Cina tahun 1959 hingga 1961. Jutaan orang kehabisan bahan makanan. Orang-orang menggali akar rumput, memakan kulit pohon, atau apapun yang bisa mengganjal perut. Tetapi sayang itu tidak cukup untuk menyambung nyawa. Korban tewas akibat bencana kelaparan tersebut sangatlah luar biasa besar. Angka resmi pemerintah Cina menyebut sekitar 15 juta jiwa. Namun, para peneliti independen memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Pada tahun 1960, akhirnya para pemimpin partai menyadari kekeliruan fatal mereka. Kampanye pembantaian burung dihentikan secara mendadak setelah seorang profesor ornitologi Cina membujuk pemerintah bahwa burung justru sangat penting untuk mengendalikan hama. Maka target 4 hama buru-buru diubah. Burung gereja segera dikeluarkan dari daftar dan digantikan oleh kutu busuk sebagai musuh publik baru. Namun demikian, nasi sudah menjadi bubur dan puluhan juta manusia telah terkubur. Pemerintah Cina bahkan dilaporkan sampai harus mengimpor ratusan ribu burung gereja dari Rusia untuk memulihkan populasi yang telah nyaris punah di negaranya. House sparrow atau burung pipit atau burung gereja yang memiliki nama ilmiah Passer domesticus adalah burung dari keluarga Passeridae yang hidup subur di hampir seluruh benua kecuali Antartika. Ini adalah burung kecil yang memiliki panjang tubuh sekitar 16 cm dengan kisaran berat antara 24 hingga 40 gram. Burung betina dan burung muda berwarna coklat dan abu-abu yang cenderung pucat, sedangkan burung jantan memiliki corak hitam, putih, dan cokelat yang lebih cerah. Burung ini tersebar di sebagian Eropa Mediterania dan sebagian besar Asia, menjadikan burung ini sebagai burung liar yang paling banyak tersebar. Sesuai nama spesiesnya, yaitu Passer domesticus. Burung ini sudah terbiasa hidup di dekat tempat tinggal manusia dan dapat hidup dengan baik di perkotaan atau pedesaan dengan habitat dan iklim yang sangat bervariasi. Dan mereka biasanya menghindari hutan yang luas, padang rumput, daerah kutub, dan gurun panas yang kering, yakni segala tempat yang jauh dari komunitas manusia. Karena di sanalah mereka dapat mencari makan dengan mudah. Mereka bisa mengais atau mengunjungi tempat makan burung yang disediakan oleh manusia. Tapi mereka tetap tidak melewatkan makanan alami mereka, seperti biji-bijian, nektar bunga, tumbuhan gulma,
serangga, dan banyak makanan alami lainnya. Dengan kata lain, mereka adalah burung omnivora yang oportunistik. Nama lain dari burung pipit ini sebenarnya adalah burung pingai, tapi sepertinya burung gereja lebih mudah disebut daripada burung pingai. Burung gereja sering dianggap hama dan sering diberantas, namun biasanya tidak pernah berhasil. Dan meskipun tersebar luas dan melimpah, jumlah mereka tercatat mengalami penurunan di beberapa daerah. Burung gereja dinyatakan berstatus least concern atau sangat tidak mengkhawatirkan dalam daftar merah IUCN. Laju pertumbuhan dan laju reproduksi pada burung gereja bisa dibilang sangat cepat. Beberapa akan mencoba kawin dan berkembang biak pada musim kawin berikutnya. Bahkan, burung di daerah tropis akan mencoba berkembang biak meski baru berumur beberapa bulan dan masih memiliki bulu remaja. Ketika musim kawin tiba, pejantan yang telah kawin dan telah membuat sarang pada musim kawin sebelumnya akan sering bersuara dan memanggil betina di sekitar sarangnya. Sementara pejantan muda yang belum kawin akan mulai membangun sarang dan akan bernyanyi untuk menarik perhatian betina. Material sarang diambil dari benda-benda yang dapat mereka temukan di sekeliling mereka, bisa berupa helai rumput kering, benang, serat sintetis, dan lain sebagainya. Lokasi sarang burung gereja cukup bervariasi, dan mereka lebih menyukai sarang yang tertutup. Oleh karena itu, burung gereja sering membangun sarang di bagian atap dan celah-celah rumah yang tersembunyi, atau di celah tebing serta lubang pada pohon. Beberapa akan memanfaatkan sarang burung lain seperti sarang burung walet yang ditinggalkan atau sarang burung pelatuk pada pohon tua. Burung gereja tidak teritorial, tetapi mereka tetap akan mempertahankan sarangnya secara agresif terhadap penyusup yang mengancam telur dan pasangan mereka. Setelah kawin, burung gereja betina biasanya menghasilkan 4 atau 5 telur. Namun ada laporan yang mengatakan mereka mampu menghasilkan hingga 10 telur dalam satu masa kawin. Dalam setahun, burung betina yang hidup di daerah tropis sedikitnya dapat bertelur sebanyak 7 kali atau 4 kali. Setelah masa inkubasi singkat yang berlangsung selama 11 sampai 14 hari atau sedikitnya 9 hari, telur-telur akan menetas pada waktu yang bersamaan. Burung muda akan tetap berada di sarangnya selama 11 hingga 23 hari. Selama periode ini, mereka akan diberi makan oleh kedua induknya. Setelah lebih dari 3 minggu, semua anak burung biasanya akan meninggalkan sarang dalam jangka waktu yang sama. Pada tahap ini, mereka biasanya sudah bisa terbang dan mulai mencari makan. Setelah 7 hingga 14 hari, mereka akan mulai mencari pasangan dan mengulang siklus hidupnya. Kenapa ketika burung gereja hilang bangsa Cina menjadi kelaparan? Itu karena pembunuhan massal burung gereja akan menimbulkan konsekuensi ekologis yang parah. Burung gereja adalah omnivora. Mereka memang sering memakan hasil panen, tapi juga akan memangsa serangga apapun yang mereka temukan, khususnya serangga muda berukuran kecil. Absennya burung pemangsa serangga dalam satu habitat atau ekosistem akan menyebabkan peningkatan jumlah serangga pemakan tumbuhan. Jadi, ketika populasi burung gereja mendekati kepunahan, tidak ada yang mengontrol populasi serangga pemakan tumbuhan tersebut. Dan pada akhirnya, serangga akan melahap lebih banyak tumbuhan dan biji-bijian dibandingkan burung. Alhasil, Cina segera menghadapi bencana paceklik atau kelaparan yang parah yang tercatat, menewaskan lebih dari 20 juta orang, dan ini membuktikan
pemahaman tentang keseimbangan ekologi akan sangat menentukan keberhasilan dalam kehidupan. Di berbagai budaya dan agama, burung gereja melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan ketahanan. Dalam mitologi Mesir kuno dan Yunani, burung gereja menggambarkan spiritualitas, harapan, dan cinta. Dalam budaya Cina, mereka menggambarkan kebahagiaan dan kemakmuran perkawinan. Dalam cerita rakyat Jepang, mereka merupakan simbol kepercayaan dan kecerdasan. Dan dalam interpretasi modern, burung gereja menggambarkan kebebasan dan kekuatan. Kicau dan sayap burung gereja menggambarkan keceriaan dan kebebasan, membawa warna di bumi dan mengiringi mentari pagi. Dan begitulah pembahasan kali ini tentang burung gereja. Semoga dengan pembahasan ini, kita semua jadi memahami peran yang begitu besar dari makhluk yang sering dianggap kecil ini. Dari burung gereja, kita belajar kalau kita tidak perlu menjadi dekat untuk mengenali dan tidak perlu begitu benci untuk menghindari. Yang perlu kita lakukan cukup memahami.